Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar bersama Bu Emma. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang struktur cerpen. Nah, sebelum Ibu mulai menjelaskan, ada baiknya kalian mulai menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan juga buku paket bahasa Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja ya. Jadi, struktur cerpen itu ada 4. Apa aja sih? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Untuk lebih jelasnya, kalian buka buku paket. Kalian buka halaman 62. Nah, di situ ada orientasi. Orientasi ini merupakan penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan kisah waktu. Secara umum, orientasi ini merupakan pengenalan, entah itu pengenalan tokoh atau pengenalan latar. Jadi di sini tuh pembaca dikenalkan ya dengan sosok-sosok apa aja yang akan ada di dalam cerita ini. Bisa juga orientasi ini disebut sebagai pembuka cerita. Lalu yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Di bagian ini mulai muncul peristiwa-peristiwa tidak terduga yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini merupakan konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi kalau nanti kalian membaca cerpen, lalu di situ sudah ada permasalahan, berarti itu masuk ke bagian komplikasi. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini merupakan pemecahan masalah. Jadi setelah tokoh mengalami konflik, dia akan menemukan pemecahan masalahnya. Nah, gampang banget kan? Jadi intinya adalah kalian tuh harus paham betul tentang perbedaan orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kalau digambarkan, struktur cerpen ini tuh kayak gambar gunung ya. Jadi pertama diawali dengan orientasi, masih datar. Lalu ada rangkaian peristiwa, dan di puncak ada komplikasi. Lalu menurun lagi di bagian resolusi. Nah, kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya nih, aduh Bu, kayaknya aku belum paham deh dengan penjelasan Ibu. Nah, biar lebih paham, kalian buka ya contoh cerpen yang ada di halaman 79. Di situ ada cerpen yang judulnya Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Sekarang kalian coba amati paragraf pertama. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Di sini dikenalkan tokohnya adalah Mogu. Berarti paragraf pertama ini merupakan bagian apa? Ya, bagian orientasi. Lalu kalian lihat paragraf kedua. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Ini merupakan bagian apa? Ya, ini masih bagian orientasi karena dikenalkan pengenalan peristiwa, yaitu ketika si Mogu tersesat di hutan. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ini termasuk bagian orientasi. Sekarang kalian lihat ke paragraf ketiga. Dalam tidurnya, sama-sama Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Nah, di sini sudah mulai muncul peristiwa-peristiwa tidak terduga. Berarti ini masuk ke bagian rangkaian peristiwa. Nah, kalau kalian baca sendiri nanti di rumah, coba kalian cermati mana sih yang termasuk bagian rangkaian peristiwa. Ini ada di paragraf berapa saja. Nah, terus coba kalian buka halaman 80. Kalian lihat paragraf ke-8. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Nah, di sini ada pejabat yang iri, berarti mulai muncul masalah kan? Berarti ini termasuk bagian komplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang coba kalian baca dengan seksama
Lalu kalian tentukan mana sih yang termasuk bagian rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nanti saat tatap muka akan Ibu tanyakan lagi ya ke kalian. Nah, kiranya sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.